Per round will travel 3,000 feet per second. Because the odds of you pulling that shit. Balik maning bersama SB Movie. Kali ini SB Movie akan mendongeng film anyaran yang baru dirilis tahun 2024 yang berjudul Carry On. Mengisahkan tentang seorang petugas yang baru saja naik jabatan sebagai conveyor atau pengecek barang penumpang. Just said funny anything and I hope I don't have to execute. Namun tak disangka pria ini mendapatkan teror dari seorang misterius yang memaksanya untuk meloloskan sebuah koper. Me, Christmas is all about family. Come around to is that there's no. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Mampukah petugas conveyor berjuang dari ancaman pria misterius? Dan apa sebenarnya yang ada di dalam koper tersebut? Oke mas bro, karena Mimin juga penasaran, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Proud of you. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang pria sedang menegosiasikan sebuah koper misterius, di mana isi koper tersebut kita belum tahu dan masih penasaran. Behind the shop. Terlihat salah satu pria mengingkari kesepakatan dan menghabisi salah satu pihak. Tak lama datang teman korban lalu dihabisi pula olehnya. Untuk menghilangkan bukti, pria misterius itu membakar tempat tersebut. Keesokan harinya, para polisi pun datang untuk menyelidiki tempat yang terbakar tersebut. Scene berpindah ke aktor utama yaitu Ethan Kopek yang kini tengah bersama kekasihnya yaitu Nora. Mereka berdua sama-sama bekerja di Bandara Internasional Los Angeles, di mana Kopek sebagai pemeriksa tubuh penumpang, sedangkan Nora adalah manajer operasi bandara. Saat ini Nora juga positif hamil dan Kopek sepertinya butuh gaji tambahan untuk persiapan kelahiran anak pertamanya. Mengingat jabatan Kopek paling rendah dengan gaji pas-pasan, dia pun mencoba meminta kenaikan jabatan kepada atasannya. Namun sang atasan tidak menuruti kemauan Kopek karena menurutnya Kopek belum sesuai kriteria. I want to be here. Namun dengan keinginan dan usaha yang gigih, Kopek pun terus mencoba agar atasannya memberikan kesempatan kepadanya. No, I do because I thought about quitting today. But I can do better. Dan akhirnya sang atasan pun memberikan kesempatan kepada Kopek sebagai posisi pengecek barang penumpang atau disebut conveyor. Dan di sana dia menggantikan posisi temannya. Temannya juga tidak keberatan karena Kopek di sini terkenal orang yang baik dan cerdas. Dan di hari itu juga Kopek dengan hati yang berbunga-bunga, dia pun menuju meja kerja barunya dan mulai mengecek barang penumpang menggunakan mesin scanning. Di lain sisi kita diperlihatkan sekelompok penjahat yang akan bersiap melancarkan aksinya. Mereka pun melakukan tugasnya masing-masing. Pria berkacamata yang berada di dalam mobil bertugas mengawasi dari layar komputernya guna menyadap CCTV bandara. Hello everyone. Lalu ada pria bertopi yang bertugas menyusup ke bandara sebagai penumpang. Right, gentlemen, the day shift is clocked. Kemudian yang bertugas di luar area yaitu sebagai pengintai keluarga korban yang akan dijadikan sandera. Okay, I've got eyes on the target's family. Tujuan mereka adalah menyelundupkan paket gelap ke dalam pesawat dengan cara yang cukup cerdas. Saat aksinya akan dimulai, pria di dalam mobil menemukan sebuah masalah. Ternyata keluarga yang mereka culik untuk dijadikan sandera bukanlah keluarga dari petugas bandara yang bekerja sebagai conveyor. Dan hal itu terjadi karena posisinya yang telah digantikan oleh Kopek. Dengan kata lain, Kopek sangat apes karena harusnya bukan dia yang menjadi target dari kelompok penjahat. Akan tetapi mau tidak mau paket itu harus dikirim hari ini juga. Kemudian komplotan itu pun langsung melacak biodata Kopek dan menuju rumahnya untuk mencari informasi lebih lanjut. Family photos, anything we can use. Di rumahnya mereka menemukan slip gaji milik Nora dan juga menemukan test pack atau alat uji kehamilan. A girlfriend maybe.
Kita balik maning ke Kopek yang sedang bekerja mengecek barang. Lalu ada seorang wanita yang memanggil Kopek dan berkata bahwa ada barang yang bukan miliknya. Kopek pun mengambilnya dan setelah ia lihat, ternyata itu adalah sebuah headset wireless. Lalu Kopek pun berencana akan menyimpan barang tersebut di tempat penyimpanan khusus barang hilang. Namun tiba-tiba HP Kopek berbunyi dan mendapatkan pesan bahwa Kopek harus memakai headset tersebut ke telinganya. Hello? Kopek yang penasaran, dia pun memakainya. Kopek juga menduga kalau temannya sedang mengerjai dia. Can you prank or I'm out $2? Namun kenyataannya berbeda. Dengan terpaksa, kini dia harus melayani komunikasi dengannya. Consolation, you were not my first choice. Kemudian pria kacamata langsung meminta kepada Kopek untuk meloloskan sebuah koper yang nanti akan diperiksanya. Jika tidak menuruti, maka pacar dan keluarganya akan dihabisi. Tarkowski season. Kate, they found something. Mengetahui ada yang tidak beres, Kopek pun dengan sembunyi-sembunyi melakukan panggilan telepon ke 911. Hang up now, going nowhere, and you're loving every minute of it. We'll have a Barrett M82 sniper rifle at. Pria kacamata yang melihat dari layarnya, dia pun memberitahu rekan komplotannya yang memakai topi yang berada di dalam bandara. Lalu pria bertopi pun menyuruh Kopek untuk menghentikan panggilannya dan menaruh HP-nya di laci. Kemudian Kopek kembali duduk, dia pun tegang dan mulai panik karena keadaannya semakin berbahaya. Because I'm Muslim? Is this because I'm black? Leaves before, Ethan, you're not gonna start now. Lalu sang penjahat pun menyuruhnya untuk tetap tenang karena atasan Kopek terus mengawasi kerja Kopek yang baru dipindah. They get 10. You're free to live your lives. Dan jangan sampai membuatnya curiga karena akan berakibat fatal, yaitu Nora jadi taruhannya. Me, Christmas is all about family. Sambil melakukan pekerjaannya, Kopek pun harus melayani telepon dari komplotan penjahat yang terus-menerus mengancamnya. Karena apabila sedikit saja Kopek melakukan kesalahan lagi, tidak segan-segan akan menghabisi Nora. Kemudian Kopek yang orangnya cerdas, dia mencoba cara lain, yaitu menggunakan jam tangannya untuk mengirim pesan kepada Nora. Dengan harapan Nora bisa membacanya dan melaporkan ke pihak keamanan bandara. He's gonna take my mind off the fact you're Namun kembali lagi, pria kacamata yang terus memantau Kopek, dia pun sangat jeli dan bisa tahu bahwa Kopek sedang mengirim pesan. Kopek pun akhirnya delete pesan tersebut. Kemudian Kopek mulai berpikir pasti ada komplotan yang berada di sekitar bandara. Kopek pun terus melihat sekitar sembari berpikir bagaimana cara bisa memberitahu ke manajer dan pihak keamanan. For the least amount of work. Lalu Kopek pun mempunyai ide, dia melihat sebuah tas milik dosen yang berisi banyak buku. Kemudian dia pun berpura-pura mencurigai tas tersebut dan akan memeriksanya. Kopek juga meminta tiket milik dosen tersebut. Already late to board. Ternyata tujuan Kopek hanya ingin menulis sebuah pesan di tiket tersebut dan diberikan kepada petugas keamanan sebagai petunjuk permintaan bantuan akan adanya bahaya. Petugas tersebut yang membaca dan paham akan maksud Kopek, dia pun segera pergi membawa tiketnya untuk dilaporkan ke manajer dan kepolisian. And may do until the tree bore. I'm sorry the thief begged, and again, they forgave him. Namun saat dia mulai berjalan, ada seorang pria yang menyerangnya dengan cara yang sangat halus dan tidak diketahui oleh siapapun. Dengan hanya sedikit sentuhan bisa membuat petugas itu metong. Can be no lesson without consequences. Dan nantinya akan ada penjelasannya. Setelah petugas itu tergeletak, tiketnya pun diambil oleh seorang pria bertopi. Kemudian Kopek beristirahat karena syok akan meninggalnya petugas keamanan. Saat Kopek sedang duduk, tiba-tiba datang seorang pria bertopi menghampirinya dan memperingatkan bahwa satu kesalahan lagi, maka akan ada banyak nyawa melayang. Not drugs, get Nora. what jersey called that? That's good. How'd you get all that? Pria bertopi juga bilang bahwa sebentar lagi akan ada seorang pria bertopi merah yang akan membawa kopernya dengan tanda pita merah untuk melewati mesin scanner. There's people in control. Ethan, are you ready? Dan kini Kopek pun tahu ciri fisik salah satu komplotan tersebut. There isn't something horrible in that. Kemudian Kopek pun kembali ke tempat kerjanya, namun ternyata temannya sudah menggantikan posisinya. Dan saat Kopek meminta pergantian, tiba-tiba atasannya datang dan memberitahu bahwa Kopek sepertinya belum siap di bagian conveyor. Oleh karena itu, sementara temannya yang menggantikan Kopek. Di sini Kopek pun semakin bingung dan panik, sementara penjahat terus menekan Kopek harus bisa kembali duduk di kursi kerjanya jika Nora ingin tetap hidup.
Akhirnya Kopek pun mempunyai ide dan dia langsung menuju gudang untuk mengambil alkohol dan mencampurkannya ke sebuah kopi. Hey Ethan, I want to find me for his family. Kopek kemudian berpura-pura HP-nya ketinggalan dan ternyata Kopek menukar kopi milik temannya. Setelah itu, penjahat yang berada di bandara pun berpura-pura sebagai penumpang yang melaporkan ke manajer bahwa ada stafnya yang bekerja sambil minum alkohol. Akhirnya teman Kopek pun dikeluarkan hari itu juga karena itu merupakan pelanggaran yang sangat berat. Ethan, you're back on 4. Kemudian Kopek pun dipanggil atasannya untuk kembali bertugas di conveyor. You know, it's pretty weird. Sementara itu teman Kopek kecewa dengan ulah yang dilakukannya. Dan kini komplotan penjahat mulai melancarkan aksinya menyelundupkan koper yang dibawa oleh pria bertopi merah. Saat Kopek melakukan scanning koper itu, dia pun ketakutan karena terlihat isinya yang sangat aneh, berbentuk seperti cairan dalam tabung, layaknya sebuah bom peledak. Namun setelah dicek menggunakan sistem pengenal bahan peledak, benda itu tidak terdeteksi. Kopek pun semakin bingung apa isi dari koper tersebut. Hey! Thank you. Proud of you. Di lain sisi, terlihat kepala polisi sedang melakukan penyelidikan tentang kejahatan di balik kebakaran yang mengakibatkan 2 korban di awal film. Ternyata 2 korban adalah buronan dengan kasus penyelundupan senjata. Saat dia searching sebuah nama di Google untuk mencari petunjuk, polisi itu melihat sebuah halaman yang menjelaskan bahan cairan kimia yang merupakan virus paling berbahaya dan belum ada penawarnya. Lalu dia pun langsung menelpon Departemen Keamanan Negara karena polisi itu merasa sedang ada sebuah senjata mematikan di negaranya. Cannot declare martial law. You chatter about an attack? Namun sang polisi tidak mempunyai banyak petunjuk apapun dan petinggi Departemen Keamanan Negara justru mengatakan bahwa itu hanya imajinasi seorang polisi. Tak lama datang salah satu detektif polisi mengabarkan bahwa dia mendapat data sekitar 3 jam yang lalu ada sebuah panggilan ke 911 dari seorang petugas bandara yang bernama Kopek. Namun tak ada informasi apapun. Setelahnya di bandara yang sama juga ada petugas keamanan yang meninggal. Lalu polisi itu pun langsung meminta maskapai tempat Kopek bekerja untuk menghentikan semua aktivitasnya dan akan melakukan pengecekan. I'm gonna need you to shut down all the lines. Kemudian kita melihat manajer yang meminta semua stafnya berkumpul dan melakukan briefing singkat. How many? Work with the Leos. I'll have it sent to your MDTs. Dan Kopek pun mengambil kesempatan karena pria kacamata tidak bisa melihat dari kamera layarnya. Namun komplotan itu masih bisa mendengar, jadi Kopek harus berhati-hati dengan waktu yang singkat ini. Okay, Ron? Akhirnya Kopek pun diam-diam mengambil alat pendata nama penumpang dan mengganti nama si topi merah menjadi nama kedua temannya sebagai tanda saat manajer dan polisi melakukan pengecekan. Setelahnya semua staf kembali ke posisi masing-masing dan benar saja nampak si topi merah dipanggil oleh pihak keamanan. Why'd they pull my guy? Lalu penjahat satunya sangat marah karena dia yakin bahwa ini adalah ulah si Kopek. Kemudian Kopek merasa dirinya sudah menang, dia pun tidak memperdulikan lagi ancaman komplotan penjahat. Bahkan Kopek juga mencopot headset di telinganya dan berlari ke tempat Nora kekasihnya. Saat Kopek meminta Nora untuk bersembunyi, justru Nora tidak mau dan dia banyak nanya. Akhirnya Kopek yang melihat sniper yang diarahkan ke kepala Nora, dia pun memasang kembali headsetnya dan pergi. Not one word. Singkat cerita, Kopek pun dihajar karena Kopek sudah lancang dan membuat kesalahan. And you're asleep. You're someone that's so afraid to... Lalu Kopek yang berhasil mengambil pistol dan hendak menembak, ternyata si penjahat sudah mengaktifkan bom waktu cairan berbahaya. You're gonna call your sniper? None of that, because the odds you pull next to And we're gonna do the phone. Cara satu-satunya adalah mematikan timer pada tombol yang berada di dalam koper. Dan Kopek juga harus menghabisi atasannya, karena atasan Kopek pasti tidak setuju jika Kopek membuka koper. Dan apabila bom itu sampai meledak, maka seluruh orang yang ada di bandara akan tewas. Take the gun, maybe run.
Kemudian Kopek pun segera berlari ke sana. Sesampainya di sana, ternyata atasan Kopek sudah sekarat. I need a first aid kit. Lalu Kopek marah dan hendak menghajar pria topi merah. Namun ternyata pria bertopi merah melakukan ini karena terpaksa agar kakaknya yang sedang disandra bisa selamat. Berarti mereka berdua sama-sama sedang menjadi boneka para penjahat. Kemudian melalui telepon Kopek dituntun untuk melakukan penghentian bom kimia tersebut. Those and then lifted out of the case by the front. Under the circular plate, pull up. Setelah berhasil menjinakkan bom itu, Kopek dan pria topi merah membawa koper dan jasad atasan dengan sebuah troli menuju gudang belakang untuk memberikan koper itu kepada si penjahat. Kemudian pria bertopi merah mendapat perintah untuk menghabisi Kopek. Saat topi merah hendak menembak Kopek, dia melihat dari kaca dan berhasil menghindarinya. Terjadilah kejar-kejaran Kopek dan si topi merah, dan berakhir dengan pria si topi merah tewas. Mengetahui hal itu, pria kacamata pun turun tangan ke lapangan dan memburu Nora untuk dihabisi. Business class select right now. Di lain sisi, kepala polisi yang sedang menuju bandara juga mendapat gangguan. Ternyata pria yang merupakan petinggi Departemen Keamanan Negara malah berkhianat dan turut merencanakan penyelundupan tersebut. Baku tembak di dalam mobil pun terjadi. Alcott is on his way to the station. Hingga mobil yang dikendarainya jempalik. Akhirnya kepala polisi pun berhasil selamat dan segera pergi ke bandara. Sesampainya di bandara, polisi itu mencari Kopek. Dan ternyata Kopek pun sedang dikejar pria topi hitam di tempat penyortiran barang. Kopek pun berhasil menukar koper dan meninggalkan headset di atas kopernya. Sementara itu, Nora yang mendapat pesan dari Kopek bahwa dia akan dibunuh, Nora pun terus berlari dari kejaran pria kacamata. Dan di saat yang sama, Kopek bertemu kepala polisi dan hendak ditangkap. Namun Kopek berhasil memukul dan kabur mencari Nora. Akhirnya Nora pun bertemu kekasihnya si Kopek. Dan saat mereka hendak ditembak oleh pria berkacamata, untung saja saudara pria topi merah yang disandra dan berhasil menembak pria kacamata. You're Jesse? He said everything would be fine. He did everything he could to save you. Setelah itu, Kopek dan Nora melacak keberadaan koper tersebut menggunakan barcode yang telah Kopek simpan. Got it. It's on Transglobal 060. Kopek pun di sini heran, ternyata koper tersebut sudah berada di dalam pesawat. Ternyata sebelum si penjahat masuk pesawat, dia telah mempersiapkan 2 tiket untuk melakukan rencana B jika pesawat pertamanya gagal. Ternyata dia juga dibantu oleh seorang wanita yang terlihat di awal film. Wanita tersebut membantu untuk menukar tiket sebelum masuk ke pesawat. Dan kini penjahat pun sudah berada di dalam pesawat bersama bomnya. Good news, folks. We've just received the offer, please. Di saat yang sama, para polisi pun sibuk bolak-balik orang ngena. Kemudian kepala polisi pun terus menggali informasi dengan menyuruh anak buahnya bagian IT. Dia juga menghubungi pimpinan bandara yang berada di menara untuk menghentikan penerbangan pesawat. It was a dead end. Burbank or Long Beach. Kemudian Kopek yang ingat pernah menjinakkan bom tersebut, dia pun mencoba untuk menjinakkan bom itu kembali dengan menyusup ke dalam bagasi pesawat. Sementara itu, Nora menemui kepala polisi untuk tetap menyuruh menerbangkan pesawatnya karena apabila pesawat tidak lepas landas, penjahat tersebut akan curiga dan mengaktifkan bomnya. Nora juga bilang bahwa kini Kopek sedang menyusup ke pesawat untuk menjinakkan bom tersebut. Akhirnya, kepala polisi pun setuju dengan rencananya walaupun sedikit ragu.
Setelah Kopek berhasil masuk ke pesawat, dia pun mencari koper tersebut dan segera menjinakkannya. Sementara itu penjahat yang melihat notif di HP-nya ada yang tidak beres dengan bomnya, dia pun turun untuk mengecek. Dan benar saja dia melihat Kopek sedang utak-atik kopernya. Nice touch switching out the bags. Okay. Kemudian Kopek yang cerdas, dia ternyata sudah mengambil cairan kimia pada koper tersebut dan langsung mendorong penjahat itu ke dalam ruang kedap udara bersama racun kimianya. Seketika penjahat itu pun tewas. Dan ternyata pesawat pun putar balik ke LA karena melihat dari kamera ada yang gelut di bagasi. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alutsista film lainnya bersama SB Movie. I knew you could do it. Got good instincts, Kopek.